Ia bukan datang untuk memulai perang, tapi untuk mengakhirinya. Dari timur Damaskus, ia turun. Dan di hadapannya, sang penipu terbesar manusia akan musnah. Pertempuran paling ditunggu dalam sejarah manusia. Nabi Isa alaihissalam melawan Dajjal, sang fitnah terbesar. Bagaimana persisnya pertempuran ini terjadi? Di mana lokasinya? Senjata apa yang digunakan Nabi Isa? Dan apa yang terjadi setelah Dajjal mati? Setiap detail dalam video ini bersumber dari hadis syahih. Tonton hingga akhir, karena di penghujungnya ada rahasia perlindungan dari fitnah Dajjal, sesuatu yang seharusnya diketahui setiap orang beriman. Sebelum membahas pertempurannya, kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu. Pada masa itu Dajjal sudah berkeliling dunia selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan sisa 37 hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan menyebar fitnah yang luar biasa besar. Dia mengklaim sebagai Tuhan, menghidupkan orang mati dengan izin Allah sebagai ujian, dan menyesatkan banyak manusia. Di sisi lain, Imam Mahdi sudah muncul dan memimpin kaum muslimin. Mereka berkumpul di Damaskus, Suriah, untuk menghadapi Dajjal dan pasukannya. Situasinya sangat genting, kaum muslimin terkepung. Mereka dalam kondisi terdesak, dan di saat itulah Allah menurunkan pertolongannya. Rasulullah SAW bersabda, ketika itu turunlah Isa putra Maryam di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 kain berwarna kuning, meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit di Menara Putih Damaskus. Beliau mengenakan 2 pakaian berwarna kuning yang dicelup dengan zafaran. Kedua tangannya bertumpu pada sayap 2 malaikat. Hadis lain dari Abu Daud menambahkan detail. Rambutnya terurai, seolah-olah kepalanya meneteskan air, meskipun tidak basah. Ini adalah momen yang dinantikan oleh kaum muslimin. Waktu turunnya tepat saat waktu salat subuh. Dalam hadis Sahih Muslim dijelaskan bahwa Imam Mahdi sudah berdiri hendak mengimami salat subuh. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi mundur untuk memberikan tempat kepada Nabi Isa sebagai imam. Tapi Nabi Isa menolaknya. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini. Jadi, Imam Mahdi tetap menjadi imam salat dan Nabi Isa salat di belakangnya. Ini menunjukkan kehormatan umat Nabi Muhammad SAW. Saat Dajjal mendengar kehadiran Nabi Isa, ia gemetar ketakutan. Rasulullah SAW menjelaskan, apabila musuh Allah yaitu Dajjal melihat Isa, maka dia akan meleleh seperti garam meleleh dalam air. Hadis riwayat Muslim. Dajjal yang selama ini mengklaim sebagai Tuhan, yang punya kekuatan luar biasa, yang menyesatkan jutaan manusia. Begitu melihat Nabi Isa, dia langsung ketakutan. Kenapa? Karena Dajjal tahu siapa Nabi Isa sebenarnya. Dia tahu bahwa inilah akhir dari fitnahnya. Dajjal tidak berani berhadapan langsung. Dia lari menghindar menuju sebuah tempat perlindungan. Dalam hadis Tirmidzi, disebutkan lokasi spesifik. Nabi Isa akan mengejarnya hingga ke gerbang Lut, lalu membunuhnya di sana. Lut adalah nama kota kuno di Palestina. Sekarang dikenal dengan nama Lod atau Lida, dekat dengan Tel Aviv. Jadi Dajjal lari dari Damaskus ke Palestina, tepatnya ke gerbang kota Lut. Dan bagian yang paling menarik adalah senjata apa yang digunakan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Banyak yang mengira Nabi Isa menggunakan pedang. Ada juga yang bilang tombak. Tapi hadis Sahih Muslim menjelaskan, seandainya Isa membiarkannya, niscaya Dajjal akan meleleh hingga binasa. Akan tetapi, Allah membunuhnya dengan tangan Isa. Dan Isa akan memperlihatkan darah Dajjal pada tombaknya kepada mereka. Ada 2 riwayat yang saling melengkapi di sini. Riwayat pertama dari Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nabi Isa akan membunuhnya dengan hembusan nafasnya. Bukan pedang, bukan tombak dalam arti senjata fisik biasa, tapi dengan nafas yang mengandung kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat kedua menyebutkan tombak. Hadis ini untuk memperlihatkan darah Dajjal sebagai bukti kematiannya. Jadi prosesnya begini. Pertama, Dajjal mulai meleleh seperti garam dalam air
begitu melihat Nabi Isa. Kedua, Nabi Isa mengejarnya hingga ke gerbang Lut. Ketiga, di gerbang Lut, Nabi Isa membunuh Dajjal dengan nafasnya yang mengandung kekuatan ilahi. Keempat, Nabi Isa menusuk Dajjal dengan tombak dan mengangkat tombak itu untuk memperlihatkan darah Dajjal kepada semua orang sebagai bukti bahwa Dajjal benar-benar mati. Kenapa perlu bukti? Karena selama ini Dajjal mengklaim dirinya Tuhan yang tidak bisa mati. Dengan memperlihatkan darahnya, Nabi Isa membuktikan bahwa Dajjal hanyalah makhluk biasa yang bisa mati. Ini adalah kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tapi kisah ini belum selesai. Bagaimana dengan nasib para pengikut Dajjal? Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan yang dapat dijadikan tempat persembunyian oleh orang Yahudi dan pengikut Dajjal, kecuali Allah membuat benda itu berbicara. Tidak ada pohon, batu, tembok, maupun binatang, kecuali pohon Garkot, karena ia adalah pohon orang Yahudi. Melainkan ia akan berkata, 'Wahai hamba Allah, wahai Muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia.'" Bayangkan, pohon dan batu berbicara untuk mengungkap persembunyian para pengikut Dajjal. Ini adalah mukjizat luar biasa yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Tidak ada tempat persembunyi bagi mereka yang mengikuti kebatilan, kecuali satu pohon, yaitu pohon Garkot. Pohon ini tidak akan berbicara, karena ia adalah pohon yang disenangi oleh pengikut Dajjal. Setelah Dajjal dan pengikutnya dikalahkan, dunia memasuki masa sangat istimewa, masa yang penuh dengan keadilan, kedamaian, serta keberkahan. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, kemudian Isa bin Maryam akan tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai pemimpin yang adil dan imam yang bijaksana. Apa yang terjadi dalam 40 tahun ini? Pertama, keadilan sempurna. Nabi Isa akan memerintah dengan syariat Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Jizyah adalah salah satu bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah Islam kepada penduduk non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Kenapa menghapus jizyah? Karena semua orang akan masuk Islam. Tidak ada lagi non-muslim yang perlu membayar jizyah. Kedua, keberkahan melimpah. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Langit akan menurunkan hujannya. Singa akan bersama unta, harimau bersama sapi, serigala bersama domba. Anak-anak kecil akan bermain dengan ular, dan ular tidak akan membahayakan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah gambaran surga di dunia. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kezaliman. Semua hidup dalam damai dan harmoni. Ketiga, keberkahan dan kesehatan. Dalam hadis yang sama disebutkan, seseorang akan melewati singa dan tidak akan terluka. Dia akan menginjak ular dan tidak akan tergigit. Tidak ada lagi kebencian, kedengkian, dan iri hati. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa satu buah delima bisa dimakan oleh satu kelompok orang dan kulitnya bisa dijadikan tempat berteduh. Ini menunjukkan betapa melimpahnya keberkahan di masa itu. Setelah 40 tahun memerintah dengan penuh keadilan, Nabi Isa alaihissalam akan wafat. Dalam hadis Abu Dawud disebutkan, kemudian Isa akan wafat dan kaum muslimin akan mensalatkannya dan menguburkannya. Di mana beliau dimakamkan? Menurut beberapa riwayat, Nabi Isa akan dimakamkan di Madinah, di samping Rasulullah SAW. Ada sebuah tempat kosong di Raudhah yang memang sudah disiapkan. Di sana sudah ada 3 makam Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tempat keempat yang kosong itu adalah untuk Nabi Isa alaihissalam. Dari kisah pertempuran Nabi Isa melawan Dajjal ini, ada beberapa hikmah penting untuk kita. Pertama, kemenangan pasti milik kebenaran. Tidak peduli sebesar apa kekuatan kebatilan, tidak peduli seberapa lama fitnah itu berlangsung, pada akhirnya kebenaran akan menang. Dajjal dengan segala kekuatannya, dengan segala fitnahnya, akhirnya dikalahkan oleh Nabi Isa. Ini adalah janji Allah yang pasti terjadi. Kedua, pentingnya berpegang teguh pada iman. Kaum muslimin yang bertahan bersama Imam Mahdi di Damaskus adalah mereka yang berpegang teguh pada iman mereka, meskipun dalam kondisi terdesak. Mereka tidak tertipu oleh fitnah Dajjal. Mereka tidak menyerah, meskipun situasi sulit. Dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Ketiga, doa
adalah senjata kita. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya berlindung dari fitnah Dajjal. Dalam Sahih Bukhari, beliau mengajarkan doa, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Doa ini dianjurkan untuk dibaca setiap selesai tasyahud akhir dalam sholat sebelum salam. Keempat, persiapkan diri dari sekarang. Kita tidak tahu kapan Dajjal akan muncul, tapi kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang dengan memperkuat iman dan ilmu agama. Menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Menjauhi tempat atau daerah munculnya Dajjal, selalu berdoa memohon perlindungan Allah dan mengajarkan keluarga kita tentang fitnah Dajjal. Kelima, yakin dengan janji Allah. Allah sudah menjanjikan bahwa Islam akan menang. Nabi Isa akan turun, Dajjal beserta fitnahnya akan hancur, dan masa keemasan Islam akan datang. Tugas kita adalah beriman, beramal solih, dan bersabar hingga janji Allah itu terwujud. Kelima, yakin dengan janji Allah. Allah sudah menjanjikan bahwa Islam akan menang. Nabi Isa akan turun, Dajjal beserta fitnahnya akan hancur, dan masa keemasan Islam akan datang. Tugas kita adalah beriman, istiqomah beramal soleh, dan terus bersabar hingga janji Allah itu terwujud. Itulah kisah lengkap pertempuran Nabi Isa alaihissalam melawan Dajjal sang pembawa fitnah berdasarkan hadis syahih. Dari Damaskus hingga Lut, dari fitnah terbesar hingga kemenangan kebenaran. Dari masa penuh ujian hingga 40 tahun penuh keberkahan. Semua ini adalah bagian dari tanda akhir zaman yang harus kita ketahui dan kita persiapkan. Jangan lupa, hafalkan doa perlindungan dari Dajjal. Hafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Perkuat iman dan ilmu agama kita dan ajarkan kepada keluarga kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini. Komen pendapat kalian di bawah, share ke keluarga dan teman-teman, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang tanda akhir zaman lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan perspektif baru tentang tanda akhir zaman. Sampai jumpa pada video berikutnya.